Amin, amin. Firman Tuhan ya dan amin. Kita dengarkan, kita renungkan dan kita lakukan. Haleluya, karena Dia adalah segala-galanya buat kita. Dan mari sekali lagi kita nyanyikan pujian bagi Dia. Tuhan Yesus, Engkau segalanya di dalam kehidupan kami. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, amin, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh, Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Katakan, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, benar Tuhan, di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Katakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa
Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita. Mari perkatakan kata-kata afirmasi positif tiap harinya. Sebelum kita melangkah setiap pagi, kita baca Alkitab, berdoa, dan kita perkatakan, hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari damai sejahtera, hari ini hari kesembuhan, hari ini hari mujizat. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Soli Deo Gloria. Senang sekali bisa menyapa guys, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di Connected in Jesus. Program kami Senin sampai Jumat pada pukul 5 pagi dan pukul 7 malam. Baik, yang merasa ingin memberkati teman-temanmu, sahabatmu, keluargamu, mari share link live streaming ini ke siapapun. Jangan kau nonton sendiri, tapi berbagilah firman Tuhan malam hari ini untuk mereka pun dikuatkan di luar sana. Teman-temanmu, sahabatmu, keluargamu, siapapun mereka, jadikan bangsa semua murid Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah pertemukan kami di malam hari ini di Connected in Jesus, program digital Ministry Indonesia Inspirasi Kristen. Biarlah program ini bisa membawa berkat bagi orang-orang yang menyaksikan tayangan ini. Dimanapun mereka berada, siapapun dan kapanpun, mereka akan menerima berkat yang daripadamu. Firman ini berkuasa untuk menegur, menasihati kami, mendidik kami dalam kebenaran. Pakai firman hambamu ini, biarlah rohmu yang berbicara, bukan hambamu. Hambamu terbatas, Engkau yang tidak terbatas Tuhan Yesus. Sembunyikan hambamu di belakang kayu salibmu, biar Engkau pakai firman hambamu ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dunia sekarang ini, dunia era digital, media sosial di mana-mana. Orang Indonesia men-scroll HP-nya, dari data yang ada 7-8 jam orang Indonesia men-scroll media sosial, baik itu Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Semua mereka untuk melihat, ingin diakui, ingin mencari validasi dari manusia. Jika view-nya banyak, jika like-nya banyak, followers-nya banyak, merasa bangga, merasa hebat, merasa kuat, merasa paling populer. Tapi di mata Tuhan, Tuhan tidak peduli engkau siapapun engkau, karena engkau berharga di mata Tuhan. Karena engkau di dunia ini, engkau populer saat mereka akan menyanjung-nyanjung. Jika engkau tidak populer lagi, tidak ada apa-apa lagi, mereka akan melupakan dirimu. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini, Mazmur 112 ayat 6. Mazmur 112 ayat 6. Tema khotbah saya malam hari ini itu jejak digital versus jejak kehidupan. Tema khotbah saya malam hari ini itu jejak digital versus jejak kehidupan. Warisan yang sesungguhnya. Jejak kehidupan adalah warisan yang sesungguhnya. Mazmur 112 ayat 6. Mazmur 112 ayat 6 mengatakan, Mazmur 112 ayat 6 mengatakan, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudari, guys yang terkasih, dalam konteks Israel kuno waktu itu, keabadian seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dia miliki. Karena dia kuat, hebat, banyak uang, dia akan dikenal, dia akan disanjung-sanjung. Tapi melainkan di zaman itu, seberapa lamanya namanya diucapkan setelah ia tiada. Jika orang menyebut namanya berulang-ulang kali menjadi saksian yang hidup, dia pernah menolong saya, dia pernah membantu saya, dia ini, dia itu, dia ini, yang hal-hal yang baik mereka perkatakan, itu yang berharga, itu yang
namanya dimuliakan dalam firman Tuhan ini. Ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya, namanya akan diingat selama-lamanya oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mazmur 112 ini berbicara tentang orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Ayat 6 menegaskan bahwa memori atau warisan orang benar itu bersifat kekal. Kata Ibrani dalam teks ini menggunakan dasar Ibrani itu zagar. Kata ini memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar ingatan memori. Zakar berarti menyebut, merenungkan, dan menghadirkan kembali dampak seorang dalam kehidupan komunitas. Mereka berulang-ulang kali menyebut nama orang benar, menyaksikan kebaikan-kebaikannya. Kita di dunia ini, kita banyak menyaksikan keburukan orang justru. Si A begini, si B begini, si C begini. Bukan hal yang baik. Walaupun sudah meninggal pun orang masih menceritakan kejelekanmu. Tapi zaman itu, zaman Israel kuno, jika orang benar akan terus diceritakan kebaikan-kebaikannya. Pemazmur menggunakan frasa waktu itu, frasa leseser olam, yang berarti menjadi peringatan abadi. Abadi itu selama-lamanya, kekal. Pada masa itu belum ada cloud storage, belum ada penyimpanan data, biografi digital, ataupun internet waktu itu. Fondasi orang benar dikatakan tak akan goyah, karena dibangun di atas karakter yang teruji. Fondasi orang benar. Jika orang bebaal, rapuh seperti orang membangun rumah di atas batu dan rumah di atas pasir. Datang hujan, banjir melanda, angin datang, tersapu rumah yang dibangun di atas pasir. Tapi rumah dibangun di atas batu karang yang teguh. Datang hujan, datang banjir, angin menyapu, tetap kokoh rumah itu karena bangun di atas batu. Kita lah seperti itu. Kita harus kokoh, dibangun di atas karakter Kristus, Yesus yang utama dalam kehidupan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Warisan abadi ini karena terukir di hati Tuhan dan sesama, bukan di atas batu nisan atau kertas yang bisa hancur. Sekali lagi saya katakan, tak akan goyah ini dibangun di atas karakter yang teruji. Karena apa? Bukan pencitraan sesaat ini. Karena apa? Warisan abadi karena terukir di hati Tuhan dan sesama. Tuhan mengenal kita menjadi pribadi yang berharga dan mulia. Manusia melihat kita orang benar. Orang benar akan diperbincangkan, akan diingat selama-lamanya dalam Mazmur 112 ayat 6 ini. Coba bayangkan jika hari ini kamu mengetik sendiri, coba kita ketik sendiri, kita cari nama kita di Google. Apakah itu ada atau tidak ada, atau muncul biografi kita, foto-foto kita? Itulah jejak digital kita. Jika kita temukan profil-profil kita, akun-akun media sosial kita, seperti itu. Dunia seringkali menilai kita hanya dari apa yang tampil di layar. Dunia hanya menilai kita apa yang sering tampil di layar. Itu di dunia melihat, oh si A, si B, si C, pendeta A, pendeta B, pendeta C, mereka paling besar gereja, paling banyak jemaat. No, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat kita berharga semua. Mau gereja 2 jemaat, 3 jemaat, sama ribuan, tetap sama di mata Tuhan, berharga. Sama-sama memakai nama Yesus. Yesus yang ditinggikan, bukan gerejamu yang ditinggikan, bukan jumlah jemaat yang ditinggikan, Yesus yang ditinggikan. Sekali lagi katakan, bukan gerejamu besar, jemaatmu banyak, tapi nama Yesus yang ditinggikan. Yesus yang di depan kita, bukan Yesus yang di belakang kita. Kita akan terkutuk jika Yesus di belakang kita. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatanmu. Semua itu sementara, sia-sia. Jadi jangan merasa hebat sebagai pengusaha hebat, sebagai pekerja keras, sebagai orang yang punya nama, punya power, punya kekuasaan. Kau ada batasnya. Tapi bersama Yesus dalam kekekalan, berharga di mata Tuhan kita. Kita mulia di mata Tuhan. Pertanyaannya malam hari ini, apakah hasil pencarian kita di Google itu membuktikan kita siapa atau menceritakan siapa kita yang sebenarnya? Jejak digital hanya merekam apa yang ingin orang lain lihat, apa yang kita mau orang lain lihat. Sebaliknya, jejak kehidupan kita yang nyata, kehidupannya nyata, merekam siapa saat tidak ada orang yang melihat kita. Jejak kehidupan akan merekam siapa kita di saat tidak ada orang yang melihat kita. Itu jejak kehidupan. Jejak digital, orang akan melihat siapa kita di balik medsos itu. Tapi jejak kehidupan orang saat tidak ada orang melihat kita, siapa kita sebenarnya. Itulah jejak kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar warisan atau legacy yang sesungguhnya tidak disimpan dalam server data. Tidak disimpan dalam server data. Kita mau belajar warisan yang sesungguhnya,
tapi warisan disimpan dalam kekekalan. Dalam kekekalan, Tuhan tidak men-subscribe channel kita. Dia menguji hati kita. Mari kita lihat bagaimana membangun jejak yang tak terhapuskan oleh waktu. Mari kita melihat bagaimana membangun jejak yang tak terhapuskan oleh waktu. Dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24 mengatakan, Mazmur 129, Mazmur 139 ayat 23 dan 24, Mazmur 139 ayat 23 dan 24, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Dunia digital mengajarkan kita untuk peduli pada apa yang manusia lihat. Tapi Tuhan peduli apa motivasi hidup kamu. Sekali lagi saya katakan, dunia digital mengajarkan kita peduli pada apa yang manusia lihat. Instagrammu, Facebookmu, YouTubemu, TikTokmu. Tapi Tuhan peduli pada apa motivasi engkau di dunia ini. Mari malam hari ini, jejak kehidupan kita ditinggalkan lewat perkataan yang membangun. Jejak kehidupan kita ditinggalkan melalui perkataan yang membangun. Jejak kehidupan kita ditinggalkan lewat perkataan yang membangun. Mazmur 34 ayat 14 mengatakan, Mazmur 34 ayat 14 mengatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jejak digital saat ini paling sering menghancurkan adalah kata-kata yang pedas, komentar yang kasar, komentar yang sinis, hoax. Orang benar meninggalkan jejak damai sejahtera. Orang benar meninggalkan jejak damai sejahtera. Filter 3B, maksud saya filter 3B. Coba sebelum mengisi komentar, sebelum kita mengetik komentar, gunakan prinsip 3B. Benar, baik, berguna. Jika tidak usah diposting. Jangan lakukan hal itu. Sekali lagi, filter 3B. Benar, baik, atau berguna postingan saya ini. Kalau tidak usah posting, tinggalkan. Mari, di tengah timeline yang penuh keluhan di media sosial ini, jadilah orang yang meninggalkan jejak positif kita. Kirim pesan apresiasi ke teman-teman, bukan hanya komentar umum. Apresiasi, japri ke dia. Warisan kata-kata yang menguatkan akan selalu diingat. Warisan kata-kata yang menguatkan akan selalu diingat. Haleluya, puji Tuhan. Jejak kehidupan, poin 3, jejak kehidupan ditandai dengan kesetiaan, bukan sensasi. Yang terakhir, jejak kehidupan ditandai dengan kesetiaan, bukan sensasi. Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37 mengatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Haleluya. Viral itu, saudara-saudari, guys, sebentar. Setia itu seumur hidup. Viral itu sebentar, setia itu seumur hidup. Kata masa depan menjanjikan legacy atau warisan jangka panjang. Setia kita pada proses, setia pada proses. Setiap generasi digital ini ingin sukses instan. Semua ingin serba instan, ingin kaya instan. Kalau semua dengan cara-cara instan, hasilnya hambar. Di mana-mana makanan instan itu hambar. Murah. Biasa saja rasanya. Tidak eksklusif, tidak spesial. Seperti ibarat kopi. Kalau kopi saset, itu rasanya hambar. Baunya biasa-biasa, tapi kopi yang spesial itu dipanggangnya lama. Hasilnya luar biasa, berkarakter. Memiliki nama yang khas. Americano, Arabica. Semua penikmat kopi pasti tahu kopi yang bagus itu bukan kopi saset, kopi instan, bukan. Tapi kopi yang spesial, dipanggang lama dan memiliki nama-nama yang gurih dan bagus. Hadir sepenuhnya dalam diri kita, kita harus hadir sepenuhnya. Daripada sibuk merekam momen ibadah di mana engkau bergereja atau kebersamaan kita demi konten, cobalah taruh HP kita sesaat aja dan kamu benar-benar hadir bersama kehadiran kamu. Jadi terbanyak kita men-scroll 7-8 jam orang Indonesia men-scroll WA, men-scroll media sosial mereka. Orang akan mengingat kita karena kehadiran kita yang hangat, bukan karena story yang estetik. Orang akan mengingat kita karena kehadiran kita yang hangat, bukan story kita, bukan reels kita yang bagus orang yang kita, tapi kehadiran kita yang nyata, yang hangat. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah malam hari ini kita sungguh-sungguh makin jadi karakter Kristus. Kita hadir di tengah orang-orang dunia ini menjadi garam dan terang dunia. Jangan kita mencari validasi manusia, carilah pengakuan Tuhan. Mari guys, teman-teman, suatu hari nanti akun media sosial kita akan tidak aktif lagi.
akan hilang lenyap. Foto-foto kita akan tertimbun oleh miliaran data lainnya. Jejak digital kita perlahan akan pudar di suatu saat. Tapi jejak kehidupan kita, kebaikan yang kita tabur, integritas yang kita pegang, dan karakter Kristus yang kita pancarkan, itu akan menjadi ingatan yang kekal di hati setiap orang yang dikasihi dan di hati Tuhan. Jadi sekali lagi, jika kita berbuat yang baik, kebaikan yang kita tabur, kita akan ingat oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang kita kasih dan di hati Tuhan. Tuhan akan ingat selalu kita jika kita berintegritas, berkarakter bagus. Jangan habiskan energimu untuk memoles karaktermu di media sosial untuk pencitraan yang sementara. Sia-sia semua itu. Habiskanlah hidup untuk membangun karakter yang nyata, yang ilahi. Jadilah orang benar yang tak akan goyah. Jadilah orang benar yang tak akan goyah. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Demikian Tuhan malam hari ini. Biarlah berkat kita semua dan bawa kita perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Jangan kita mencari validasi manusia, tapi carilah validasi Tuhan. Haleluya. Jejak digital bisa berakhir, punah. Tapi jejak kehidupan, warisan kehidupan kita adalah yang sesungguhnya abadi kekal. Diingat orang. Mazmur 112 ayat 6 mengatakan, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Jadi jejak kehidupan kita akan diingat orang selama-lamanya. Jejak digital akan musnah. Amin. Tuhan Yesus berkati semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau tersungkur di kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon ampun atas semua dosa-dosa kami. Kami selama ini mencari pengakuan lewat media sosial, lewat pengakuan manusia. Tapi malam hari ini kami mau mohon ampun, kami bertobat, kami sungguh-sungguh mau mencari pengakuan dari Engkau. Karena kami berharga di mata Engkau dan mulia. Kami mau Engkau terus berkati kami, menjaga, melindungi kami. Biarkanlah karakter Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Kami makin setia, jejak kehidupan kami terus menjadi berkat dan akan ingat orang-orang selama-lamanya bahwa kami adalah pribadi yang berintegritas, pribadi yang jujur, pribadi yang berkarakter Kristus yang utama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Diberkatilah sakit penyakitmu disembuhkan dalam nama Yesus. Diberkatilah pekerjaanmu, keluargamu, usahamu, pendidikanmu, orang tuamu, anak-anakmu, apapun yang engkau kerjakan, lakukan selama dunia ini, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok. Connected in Jesus. Shalom, kembali lagi kita akan sama-sama menyatukan hati, memuji dan meninggikan Tuhan di Connected in Jesus. Amin. Hanya Kau Tuhan. Oh kan? Lupa. Iya, lupa. Hanya Kau Tuhan, Tuhan.